Doa. Tuhan, inilah pujian yang lahir dari hati kami. Kami mau hanya berharap kepada Tuhan. Karena kami tahu hanya Tuhanlah satu-satunya hikmat, kekuatan, dan penghiburan kami. Tuhan, kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami. Biarlah itu boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Berikan kami hati seorang murid. Berikan kami kepekaan untuk boleh mengerti apa yang Tuhan sedang ingin bicara kepada setiap kami. Biarlah Roh-Mu Tuhan secara pribadi boleh sungguh-sungguh memberikan peneguhan dan memberikan kemampuan kepada setiap kami masing-masing dalam setiap pergumulan kami untuk boleh betul-betul peka, taat, melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan waktu kami ke depan. Bicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar suara Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya saudara? Baik ya, saya berharap semua baik. Senang sekali bisa kembali ke tempat ini. Dan terima kasih untuk kepercayaannya. Saya menyampaikan salam dari rekan-rekan di tempat di mana saya melayani, GKBJ Kelapa Gading untuk saudara sekalian di tempat ini. Saudara, hari ini kita akan melanjutkan perenungan kita tentang divine directions. Nah, secara khusus hari ini saya diberikan topik untuk bicara tentang bad decisions and the will of God. Saudara. Keputusan yang buruk dan kehendak Allah, saudara. Saudara, untuk mendasari perenungan kita, saya mengajak kita untuk membaca satu teks firman Tuhan yang saya ambil dari surat 2 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Surat 2 Petrus pasal yang kedua, ayat ke-7 sampai ayat ke-8. Kita akan baca ayat ini secara silih berganti, saudara, supaya ini ya saya ayat yang ke-7, saudara ayat yang ke-8. Surat 2 Petrus pasal yang kedua, ayat ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Kau berbahagia setiap kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, kalau saudara ditanya, what is life? Apa itu hidup? So, kira-kira jawaban apa yang akan saudara berikan untuk pertanyaan ini? Ini pertanyaan pikir filosofis, saudara. Tapi kalau saudara ditanya, what is life? Apa itu hidup? Kira-kira saudara jawaban apa yang akan saudara berikan? Saya percaya dalam pikiran saudara muncul tuh banyak jawaban. Misal life, hidup itu, ini, hidup itu, A, B, C, dan sebagainya. Saya menarik sekali ketika saya menggumulkan tentang what is life, apa itu hidup, saudara. Saya mendapatkan sebuah penjelasan atau jawaban dari seorang filsuf asal Prancis yang bernama Jean-Paul Sartre. Saudara, mungkin sebagian sudah kenal, tapi mungkin sebagian tidak kenal. Terus Sartre memberikan sebuah jawaban yang cukup menarik. Dia bilang dalam bahasa Inggris, life is C between B and D. Ada yang pernah kira-kira dengar jawaban Sartre ini, saudara? Hidup itu adalah C antara B dan D. Apa itu artinya? So Sartre ingin berkata bahwa hidup itu adalah sekumpulan pilihan. C itu choice. Itu bicara tentang pilihan. Di antara yang namanya B yaitu kelahiran dan yang namanya D itu kematian. Secara sederhana bahwa Sartre mau bicara bahwa hidup adalah pilihan yang kita buat, yang kita putuskan, yang kemudian yang menentukan kita hari ini ada, saudara ada saat ini, saya ada saat ini, itu karena pilihan yang kita buat. Dan pada waktu saudara mendengar atau kita melihat jawaban Sartre ini, saudara, terus saya pikir saudara, rasanya tidak ada alasan bagi kita untuk keberatan atau tidak setuju, betul nggak? Karena memang sesungguhnya apa yang Sartre katakan itu adalah sebuah fakta. Bahwa sesungguhnya saudara dari sejak kita lahir ke dalam dunia, bahkan sampai nanti kita akan meninggalkan dunia ini. Kita hidup itu diperhadapkan dengan pilihan. Dan begitu banyak pilihan. Dalam satu hari hidup kita,
Pada waktu kita buka mata, kita sudah disodori begitu banyak pilihan yang harus kita putuskan. Sepersekian detik kita harus mengambil keputusan dari pilihan-pilihan yang ada depan kita. Betul? Saudara, pada waktu saudara buka mata, saudara sudah harus mikir, makanan apa yang harus saudara makan nanti. Betul nggak? Pakaian apa yang mungkin saudara harus pakai. Nanti saudara pikir lagi nih, pekerjaan apa yang harus saudara jalani. Saudara pikir banyak hal, nanti habis ibadah mau kemana. Saudara sudah memikirkan dan harus make a decision. Betul tidak? Saudara nggak bisa saudara kita kemudian hidup tanpa kita harus memutuskan sesuatu hal untuk kita jalan. Saudara, hidup itu penuh dengan banyak hal yang harus kita pilih dan harus kita putuskan. Bahkan saudara sebentar lagi saudara kita akan memutuskan pilihan pemimpin seperti apa yang kita akan serahkan mandat. Bukan hanya untuk bangsa kita, tetapi untuk gereja kita bulan Maret, betul kan ya? Kita harus pilih, dan kita dari pilihan itu harus putuskan siapa. Jadi apa yang dikatakan Sartre tentang hidup, saudara saya pikir itu betul. Bahwa hidup ini memang adalah penuh dengan pilihan. Dan pilihan itu harus kita putuskan. Nah celakanya saudara, ada banyak orang betul tahu hidup adalah pilihan. Tapi lupa satu fakta yang lain. Bahwa ketika kita bicara tentang pilihan, bahwa di antara pilihan kita putuskan, ada satu hal yang penting yang harus kita sadari, bahwa pilihan atau keputusan yang kita ambil dari pilihan itu punya konsekuensi. Pilihan yang kita putuskan hari ini, itu akan menentukan apa yang akan kita terima di masa yang akan datang. Setuju tidak? Apa yang saudara tentukan hari ini, itu punya pengaruh untuk nanti saudara hidupnya. Apa yang kita putuskan hari ini akan menentukan nanti masa depan kita seperti apa. Karena itulah orang bijak selalu berkata bahwa kita nggak boleh sembarangan memilih, memutuskan segala sesuatu. Nggak boleh. Itu sebab orang bijak selalu berkata bahwa kita harus sungguh-sungguh berhati-hati. Kita harus pikirkan dulu segala sesuatunya, baru kita make a decision. Karena keputusan-keputusan yang kita ambil, jangan sampai kemudian kita menyesal. Karena kita harus menanggung konsekuensi yang pahit untuk setiap keputusan-keputusan yang salah atau yang buruk yang kita ambil. Hari ini kita akan bicara tentang satu tokoh yang juga bergumul dengan sebuah pilihan dan kemudian dia salah mengambil keputusan atas pilihan itu. Salah tokoh itu yang tadi kita baca sama-sama dalam 2 Petrus pasal yang kedua. Dia adalah Lot. Saya nggak tahu seberapa banyak saudara yang pernah dengar cerita atau kisah tentang Lot ini. Tapi saya menduga nama Lot mungkin tidak terlalu asing bagi sebagian kita, apalagi saudara yang adalah guru sekolah minggu, saudara ya. Yang saudara suka baca Alkitab pasti sudah tahu Lot ini. Saudara, siapa Lot ini? Saudara, kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-11. Saudara, Alkitab firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa Lot ini adalah anak dari seorang yang bernama Haran. Haran itu siapa? Haran itu adalah Haran itu adalah anak dari Terah. Dan Haran itu adalah saudaranya Abraham. Jadi dengan kata lain, ketika kita bicara melihat sosok si Lot ini adalah cucu dari Terah, ponakannya dari Abraham. Saudara, sejak muda, saudara, Lot ini sudah kemungkinan besar ditinggalkan orang tuanya, termasuk papanya Haran. Itu sebab kalau kita lihat story tentang Lot, itu nggak ada muncul sosok yang bernama Haran papanya. Saudara, sejak ayahnya, bahkan sejak kakeknya Terah meninggal, Lot itu lebih banyak kemudian hidup dan tinggal bersama dengan pamannya Abraham. Makanya kalau kita bicara tentang kisah Lot, selalu berdampingan dengan kisah Abraham. Saudara, karena memang saudara Lot tinggal sehari-hari bersama dengan Abraham. Dan menarik sekali kalau kita baca dalam catatan Alkitab tentang bagaimana hidup Lot bersama dengan Abraham. Saudara, kalau kita perhatikan berkat Tuhan kepada Abraham, ternyata juga turun kepada si Lot ini. Dan kehidupan Lot ini kalau kita perhatikan bersama dengan Abraham, dia mengalami kehidupan yang begitu luar biasa baik. Hidupnya itu berkelimpahan, berkecukupan, bahkan lebih. Apa yang dia kerjakan bersama dengan Abraham berhasil. Kalau lihat bisnis mereka, itu mengalami kesuksesan. Kalau saudara baca dalam catatan Kejadian, saudara akan menemukan bagaimana Abraham dan Lot, mereka punya banyak sekali pekerja. Artinya bisnisnya itu luar biasa besar. Dia punya banyak ternak. Zaman dulu saudara, orang punya 1 kambing aja udah lumayan bersyukur. Kalau dikatakan Abraham bersama dengan Lot, kalau punya ada banyak kambing, ada banyak domba, ada banyak sapi, bahkan mereka juga punya banyak emas dan perak. Dengan kata lain, Lot bersama Abraham punya segala-galanya. Tapi sayangnya saudara,
Kalau kita baca kisah tentang Abraham dan Lot, semakin banyak harta yang mereka miliki, ternyata saudara semakin banyak pula masalah yang terjadi. Ya, saudara, Kejadian pasal 13 ayat 6 sampai 7, saudara, firman Tuhan berkata demikian. Saudara bisa baca di layar, saudara, ya. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham, nama sebelum Abraham, dan para gembala Lot. Setelah membaca teks ini cukup menyedihkan, ironis. Hidup yang diberkati ternyata kenyataannya tidak terlalu sejalan dengan yang namanya kebahagiaan dalam kelimpahan harta itu. Terus semakin banyak harta yang mereka dapatkan, ternyata semakin banyak pula masalah yang kemudian muncul. Saudara, bukankah kenyataan yang sama ini juga kalau kita tarik, saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, itu juga banyak terjadi di tengah-tengah kita. Betul nggak? Kalau saudara baca berita, nonton di televisi atau medsos, saudara, berapa banyak orang atau keluarga yang karena gara-gara harta rusak hubungan keluarga. Dulu sebelum punya apa-apa, hidup itu rasanya itu harmonis, damai, rukun. Waktu masih rumah satu petak, kita tuh akrab luar biasa. Kita bisa kumpul, nggak ada makanan daging, makan nasi pakai sayur asam, pakai kerupuk aja kita udah bersuka cita satu family. Tetapi semakin diberkati Tuhan, punya banyak harta, lama-lama saudara, yang semua yang baik itu tiba-tiba luntur dan hilang. Banyak gak kayak gitu? Gara-gara harta, saudara pernah gak temukan relasi rusak antara orang tua dan anak. Anak tidak ngakuin orang tua kemudian juga tidak ngakui anak. Anak tuntut orang tua, saudara satu dengan yang lain saling menggugat, masuk ke pengadilan. Karena apa? Karena harta. Banyak. Banyak. Beberapa hari yang lalu saya menemukan satu berita, ada satu keluarga diberkati. Secara materi diberkati. Punya usaha diberkati di satu kota. Dan tokonya itu terkenal, orang tahu. Punya banyak harta. Emasnya hampir katanya 20 kilo atau apa. So, bayang saya pikir, 20 kilo, saya 1 gram aja gak ada emasnya. 20 kilo berapa duit dikaliin sekarang harga emas. Itu harta banyak. Tetapi ternyata banyaknya harta itu tidak kemudian bertambah juga bahagia dalam hidup keluarga ini. Orang tua tuntut anak dan memblacklist anak dari kartu keluarga. Anak juga tuntut orang tua, menuntut bahwa itu adalah harta yang harus diambil. Setelah fakta ini menunjukkan kepada kita satu hal. Karena itu hati-hati. Setelah tidak selalu bertambah harta, itu bertambah bahagia. Kadang-kadang gak selalu sejalan begitu. Setuju gak? Tidak selalu banyak uang, kemudian kebahagiaan itu dengan serta-merta bisa datang. Gak selalu. Gak selalu materi berlimpah itu, kedamaian itu juga pasti datang. Belum tentu. Kedamaian, kebahagiaan, itu tidak ditentukan seberapa banyak harta yang kita punya atau kita miliki. Sedang baik-baik. Saudara, tidak selalu. Tapi saudara jangan salah paham kepada saya, oh Pak Pendeta ini tidak suka harta. Oh enggak, saya suka harta saudara. Kalau saudara enggak suka uang kasih saya pasti terima. Kalau punya emas kasih saya juga tetap terima saudara. Saudara enggak ada yang salah. Kalau kita punya harta, punya uang banyak enggak salah dan enggak berdosa. Jadi orang percaya, orang Kristen, oh kita harus cukup. Oh iya cukup betul. Tetapi kalau kita kejar punya kekayaan, punya karir yang bagus juga, it's okay, enggak masalah saudara. Itu enggak berdosa sama sekali. Yang ingin saya katakan adalah kita perlu hati-hati ketika kita bicara tentang harta materi. Karena sesungguhnya saudara hati kita tuh terlalu licik kadang-kadang. Hati kita ini kadang-kadang saudara terlalu sesat. Kedagingan kita kadang-kadang menggoda kita, membawa kita akhirnya terjebak saudara. Di dalam apa? Kuasa yang namanya harta. Nah kalau hidup itu sudah dikuasai harta, materi, uang, apapun itu. Kok hidup itu repot? Betul nggak? Kalau orang sudah dikuasai hatinya hanya karena harta, pasti repot. So Abraham sadar jebakan itu. Abraham sadar bahwa ini masalah harta, masalah aset, ini bisa jadi malapetaka untuk keluarganya, untuk relasinya dengan Lot ponakannya. Itu sebab Abraham tidak mau relasi yang baik antara paman dan ponakan itu rusak hanya karena harta ini. Hanya karena kambing, domba, ternak ini. Hanya karena masalah bisnis yang mungkin sebentar ada, sebentar juga bisa tidak ada.
Itu sebab kalau saudara baca dalam Kejadian pasal ke-13 ayat 8-9. Abraham kemudian memutuskan berkata kepada Lot. Apa yang Abraham katakan? Saudara perhatikan. Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Abraham ngomong, kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Abraham mengambil sebuah keputusan untuk berpisah dengan Lot. Kalau kita nggak ada waktu untuk bicara tentang keputusan Abraham, kita lihat keputusannya Lot. Terus sayangnya pada waktu Abraham menawarkan hal ini, Lot berespon secara salah. Setelah disinilah titik, kalau kita perhatikan, titik malapetaka kehidupan Lot itu dimulai itu dari karena titik itu. Ketika Abraham memberikan pilihan, Lot mengambil sebuah keputusan, dan keputusan Lot itu menjadi sebuah keputusan yang akhirnya berdampak kepada kehidupan Lot dan keluarganya, saudara, di kemudian hari. Saudara, apa yang Alkitab katakan? Alih-alih ketika mendengar tawaran pamannya, harusnya saudara, kalau saudara jadi Lot, apa yang akan saudara lakukan? Terus saya pikir kalau saya jadi Lot, saya akan ngomong sama paman saya, udahlah paman, ini kan masalah kecil. Ini kan urusannya para gembala, yang mungkin pengaturannya mereka belum rapi, akhirnya ribut gara-gara kambing domba. Sudahlah, kita duduk sama-sama lah, kita selesaikan baik-baik, betul nggak? Seharusnya saya pikir Lot berbicara seperti itu kepada pamannya. Harusnya Lot menolak untuk berpisah dengan paman. Kalau memang Lot betul-betul sayang kepada Abraham, sebagai relasi keluarga yang baik, harusnya Lot berkata kepada Abraham, tenang paman, semua bisa kita selesaikan sesungguhnya. Kita duduk baik-baik. Tapi soal kitab katakan apa? Lot justru dengan tanpa sungkan dan tanpa malu-malu, diambil tawaran pamannya, Abraham. Kalau saudara baca kisah Abraham dan Lot dengan kisah Naomi dan Ruth, itu berbanding terbalik sekali. Pada waktu Lot dikasih tawaran, Lot tidak sungkan-sungkan ambil tuh tawaran pamannya. Tetapi pada waktu Naomi kasih tawaran kepada Ruth, saudara pernah baca kisah Naomi dan Ruth? Pada waktu Naomi tidak punya segala-galanya, habis semua, suami meninggal, anak meninggal. Dia nggak punya apa-apa lagi selain pakaian di badannya. Dia berkata kepada Ruth, dia berkata apa? Ruth, aku nggak punya apa-apa lagi. Sekarang pergilah, pulanglah. Lihat tuh, iparmu sudah pulang. Sekarang kamu pulang. Pergi, balik ke bangsamu, balik ke kotamu, balik ke kampung halamanmu. Gak usah ikut aku, karena aku nggak punya apa-apa. Kau tahu apa jawaban Ruth? Jangan sekali-kali kamu mengatakan demikian. Bangsamu, bangsaku, kemanapun kau pergi, aku akan ikut kau pergi. Soalnya gambarannya jauh sangat berbeda. Apa yang ditunjukkan oleh Ruth dengan apa yang ditunjukkan oleh Lot berbeda. Keputusan Ruth dan keputusan Lot berbeda. Dan saudara bisa lihat story-nya lebih lagi, saudara, bagaimana kehidupan dua orang ini mengalami kehidupan yang berbeda juga nantinya. Kita kembali ke Lot. Saudara, Lot mengambil tawaran pamannya. Karena mungkin, saudara, dugaan saya, karena Lot ini masih muda usianya. Dan dia punya ambisi yang sangat besar. Dia merasa bahwa inilah kesempatan. Ketika Abraham memberikan tawaran untuk pisah, wah ini kesempatan. Kapan lagi bisa pisah bisnis, usaha sama pamanku. Ini waktunya. Waktu yang baik untuk kemudian saya bisa ekspansi bisnis. Saya bisa usaha dagang sendiri. Saya bisa sukses meraih kekayaan yang lebih baik lagi. Kan kalau sama paman gak enak, betul gak? Kadang-kadang ada banyak anak-anak muda suka ngomong, kerja sama papa susah kok, repot, kadang-kadang mau ngapa-ngapa nggak bisa, dan kadang-kadang bergumul, makan batin kadang-kadang gitu. Kadang-kadang sudah bilang gini, ya udah, kamu mau kesempatan pisah aja, tidak mau pisah, tetap bertahan. Tapi Lot, saudara, berpikirannya berbeda. Bagi dia, saudara, ini kesempatan bahwa dia bisa meraih sesuatu hal yang lebih baik lagi. Kapan lagi? Kan yang buka suara bukan Lot. Yang buka suara kan Abraham. Abraham yang memberikan penawaran. Mumpung Abraham buka itu kesempatan. Karena itulah Lot kemudian tanpa berpikir panjang. Dia tidak menyia-nyiakan waktu. Lot mengambil keputusan. Oke, aku akan ambil keputusan itu. Aku akan pilih pilihan yang terbaik untuk aku. Saudara perhatikan Kejadian 13 ayat 11. Firman Tuhan berkata apa? Akhirnya
Lot memilih seluruh lembah Yordan itu, lalu berangkat ke timur. Demikianlah kedua orang itu berpisah. Lot menentukan, dia mengambil keputusan untuk pilihannya. Dia ambil tawaran itu dan tentukan tempat yang bernama apa? Lembah Yordan. Saudara, kalau saudara pernah ke Israel, saudara lihat lembah Yordan, saudara, itu memang lembah Yordan itu tuh sangat menarik. Saudara. Ya, saudara lihat, saya ada gambarnya, boleh next. Gambar lembah Yordan. Saudara, dari itu ya, dari jauh kita bisa lihat bagaimana lembah Yordan itu begitu indah. Karena itulah sampai sekarang saudara, pemerintah Israel pengen ambil ini menjadi wilayah kekuasaannya juga. Saudara, kalau kita lihat sebenarnya dari kacamata dunia atau kacamata kita bisnis hitung-hitungan, saudara sebenarnya mungkin saudara juga menduga berpikir, harusnya apa yang kemudian Lot putuskan itu bukan sebuah keputusan yang buruk kok Pak. Betul nggak? Ya tadi, orang namanya mau ekspansi bisnis masa nggak boleh? Ya boleh-boleh aja saudara. Ya, tuh. Kemudian keputusan Lot itu nggak terlalu buruk karena pilihan Lot baik loh. Lot pilih, bukan juga karena dia mau memilih inisiatif, tetapi apa? Karena pamannya nawarin, kalau you ke situ, saya ke situ, kamu ke sana, saya ke sana. Jadi Lot memilih sebuah pilihan yang pinter, wise. Secara hitung-hitungan dunia, ini orang Lot memang pinter, smart, betul nggak? Dia pilih tempat yang bagus untuk diri dia. Dia pilih lembah Yordan. Wilayah yang bukan gersang dan tandus. Lot tahu betul wilayah Yordan itu wilayah yang subur. Berlimpah air. Sangat indah. Bahkan Lot dengan mulutnya bicara apa? Bahwa wilayah lembah Yordan itu indahnya seperti layaknya taman Tuhan. Coba bayangkan, taman Tuhan. Saya punya jemaat, rumah, dia bangun villa, dia punya taman. Tamannya aja sudah luar biasa indah, dengan begitu banyak pohon-pohon yang luar biasa, tinggi, lebat, warna-warni, itu indah. Bayangkan kalau taman Tuhan itu seperti apa? It's very beautiful, sangat luar biasa indah. Saudara, pilihan Lot menentukan keputusan ini, sebenarnya itu tidak terlalu buruk-buruk. Tetapi kemudian, kenapa kita akhirnya menjustifikasi bahwa keputusan Lot ini menjadi keputusan yang buruk? So, pada waktu saya merenungkan dan saya menemukan satu jawaban yang sederhana. So, kenapa keputusan Lot ini itu menjadi keputusan yang buruk? Karena keputusan Lot ini itu ditentukan bukan berdasarkan kehendak Tuhan, melainkan kehendak dirinya sendiri. Kenapa keputusan ini dikatakan buruk? Karena Lot memutuskan bukan berdasarkan apa yang Tuhan mau, tetapi dia memutuskan apa yang dia mau. Dan inilah akibat dari sebuah keputusan tanpa kehendak Tuhan. Tanpa Tuhan. Malah petaka. Saudara C.S. Lewis, seorang teolog penulis, kalau saudara memperhatikan banyak buku-bukunya, saudara, atau filmnya Narnia, saudara akan menemukan banyak hikmat yang luar biasa. Dalam salah satu tulisnya, C.S. Lewis berkata demikian, saudara. Perhatikan, saudara. Segala sesuatu itu adalah baik jika itu diarahkan kepada Tuhan maksudnya. Dan selalu buruk jika itu berpaling daripada. Segala sesuatu, everything, semuanya itu good. Kalau itu kemudian kita arahkan kepada Tuhan, kita tujukan kepada Tuhan, kita dasarkan kepada Tuhan. Tetapi kalau itu tidak, maka segala sesuatu itu kemudian menjadi buruk. Lot tidak mendasarkan keputusannya itu kepada Tuhan. Lot tidak mendasarkan semua pilihan itu dalam pergumulannya bersama dengan Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Lot terlalu tergoda untuk melihat apa yang baik yang ada depan matanya. Lot terlalu tergoda dengan yang namanya kekayaan. Lot terlalu tergoda yang namanya materi, saudara. Hatinya memutuskan tanpa Tuhan. Hatinya memutuskan karena dia melihat apa yang di depan. Harta, kekayaan, masa depan yang menurut dia baik. Dia arahkan itu dan dia tempatkan hatinya ke sana. Itu sebab kemudian, saudara, keputusan itu menjadi buruk. Dan saudara tahu, cerita berlanjut. Buktinya adalah keputusan itu ada keputusan tersebut, buktinya saudara. Saudara perhatikan dalam catatan selanjutnya, dalam kisah Kejadian pasal 14 dan pasal 19. Bahkan dalam teks surat 2 Petrus yang kita baca, kita bisa melihat konsekuensi apa yang diputuskan oleh Lot. Konsekuensinya baru terjadi kemudian hari. Firman Tuhan katakan apa? Karena keputusannya Lot yang memilih lembah Yordan
Karena keputusannya Lot yang mau pergi tinggal di Sodom dan Gomora. Karena keputusannya Lot mengejar harta di sana. Alkitab berkata, Lot bukan saja harus mengalami yang namanya penderitaan dan tekanan batin. Lot bukan saja harus mengalami yang namanya kehilangan harta, tetapi Lot juga mengalami yang namanya apa? Kehilangan keluarga. Saudara tahu Lot kehilangan siapa? Istrinya, menantu-menantunya. Bahkan sebenarnya Lot sudah kehilangan anak-anaknya. Sekalipun secara fisik anaknya masih ada bersama dengan dia. Tetapi Lot kehilangan segala yang sudah pernah dia kejar. Lot karena keputusannya yang begitu ceroboh. Dia mengambil keputusan bukan berdasarkan apa yang Tuhan mau. Tetapi karena hasrat hatinya yang terlalu tergila-gila dengan harta. Membuat dia harus membayar mahal untuk sebuah keputusan yang begitu buruk. Surah hati-hati. Hati-hati. Keputusan yang memburuk membuat kita membayar jauh lebih besar dari segala sesuatu yang kita kejar itu. Lot sudah setengah mati bersama Abraham kumpulin materi. Setengah mati membangun keluarga yang indah. Yang kemudian keluarga yang harmonis. Karena hanya masalah mengejar kekayaan. Mengejar harta. Mengejar karir, mengejar apapun, itu namanya saudara. Dia harus membayar harga, dia kehilangan semua yang dia kejar. Dan bahkan semua sudah dia kumpulkan yang pernah dia miliki. Saudara, apa yang terjadi dengan Lot? Ini harus menjadi pelajaran yang serius bagi kita hari ini. Sekali lagi, saya tidak berkata mencari uang, mengumpulkan kekayaan, itu salah, tidak. Tapi karena hati-hati di dalam mengambil sebuah keputusan. Kisah Lot ini memberikan sebuah pelajaran yang serius bagi saudara dan saya hari ini. Hati-hati mengambil sebuah keputusan. Karena keputusan yang kita ambil dari sekian banyak pilihan yang ada, itu akan sangat menentukan bagaimana kehidupan kita ke depan. Hati-hati jangan sampai karena keputusan kita yang bodoh, yang buruk itu, membuat kita harus membayar mahal di kemudian hari. Hati-hati jangan sampai apa yang sudah kita kumpulkan, apa yang kita sudah susun dengan begitu baik hari ini. Hanya karena keputusan kita yang kemudian ceroboh, saudara. Kita harus kehilangan yang baik yang sudah kita punya, yang sudah Tuhan berikan di awal bersama dengan kita. Hati-hati. Jangan pernah saudara kita mengambil keputusan. Ingat, hanya berdasarkan penglihatan kita. Jangan kita mengambil keputusan hanya karena melihat bahwa itu suatu hal itu baik. Jangan kemudian kita mengambil keputusan hanya karena pada hikmat kita. Oh, it makes sense kok. Itu masuk akal Pak Pendeta. Itu tuh ya, semua orang itu juga melakukan yang sama. Soalnya jangan kita mengambil keputusan mengandalkan kekuatan kita. Oh, saya sudah punya pengalaman itu Pak Pendeta, itu bisa berhasil kok. Saya sudah punya banyak contoh dan itu works. Itu mendatangkan prospek yang baik. Soalnya jangan. Bukan berarti nggak boleh itu jadi pertimbangan. Tapi jangan kemudian mengandalkan apa yang dilihat oleh mata. Apa yang kemudian timbul dalam pikiran kita manusia. Jangan. Karena keputusan yang kita tentukan hanya berdasarkan apa? Penglihatan mata kita. Logika kita. Itu rentan sekali dengan begitu banyak kesalahan. Soalnya karena apa yang baik secara kasat mata. Ini saya katakan. Apa yang nampak masuk akal secara logika. Itu belum tentu benar-benar baik dan masuk akal untuk kita. Belum tentu. Apa yang terjadi dengan Lot membuktikan. Dia lihat Yordan itu baik gak? Baik. Dia lihat ke depan prospek dari tawaran Abraham baik gak? Baik. Masuk akal kok. Banyak hal yang bisa jadi alibi Lot untuk kemudian mendasarkan putusannya itu tuh it makes sense. Tetapi karena dia tidak melibatkan Tuhan, itu menjadi masalah yang besar. Keputusan tanpa melibatkan Tuhan, tanpa kita cari tahu apa kehendak Tuhan, itu mendatangkan sebuah malapetaka. Karena keputusan apapun yang kita ambil tanpa melibatkan Tuhan, tanpa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, ingat baik-baik, itu pasti berakhir pada kesia-siaan. Keputusan yang kita buat tanpa kita gumulkan bersama dengan Tuhan, tanpa kita tahu apakah ini maunya Tuhan atau tidak, pasti berakhir dengan kesia-siaan. Bahkan saudara,
mungkin berakhir dengan kehancuran. Betul-betul hancur. Persis seperti itu. So, Rick Warren dalam salah satu tulisannya dia berkata demikian. Saya pikir ini sebuah kebenaran yang sesuai dengan fakta yang terjadi. Dia berkata, saudara, banyak dari masalah kita itu terjadi karena kita mendasarkan pilihan kita itu pada otoritas yang tidak dapat diandalkan. Kita mendasarkan pilihan kita membuat sebuah keputusan kepada dasar yang namanya otoritas yang kita nggak bisa kemudian percaya, nggak bisa garansi, nggak ada jaminan. Kita buat keputusan berdasarkan apa? Budaya. Oh, semua orang melakukan. Itu sebab saya juga ikut melakukan, kita ikut melakukan. Soal itu pilihan atau keputusan yang kita ambil dengan dasar yang sangat rapuh. Hari ini ada satu istilah yang lagi trending, saudara tahu istilah FOMO? Ya, pernah dengar istilah FOMO? Ketakutan karena kita ketinggalan, semua orang lakukan apa, kita ikut-ikutan. Karena kita berpikir apa yang banyak, apa yang mayoritas orang lakukan itu adalah suatu hal yang benar, belum tentu. Apa yang orang lakukan, apa yang orang pilih, saudara, itu belum tentu. Kelihatan baik, itu pasti baik, belum tentu. Kalau kita jadi orang-orang percaya, jangan kemudian terjebak dalam fenomena FOMO gini. So, betapa bodoh kalau kita hidup ikut-ikutan. Dunia melakukan apa, kita ikut-ikutan, karena itu mereka lakukan. So, pilihan, keputusan kita hanya karena orang lain melakukan. Kemudian kita melakukan dan mengambil keputusan, so itu sangat rapuh. Masalah juga muncul ketika kita bicara bahwa tradisi, kami melakukannya, selalu melakukannya begitu. Oh dulu pernah berhasil, itu sebab saya mengambil keputusan berdasarkan apa yang pernah terjadi masa lalu. Betul, bisa jadi pertimbangan itu. Tetapi itu tidak selamanya bisa menjadi dasar yang kuat bagi kita mengambil keputusan. Dunia berubah, segala sesuatu berubah. Kadang-kadang kita tidak bisa meletakkan alibi kita kepada hal-hal yang pernah kita lakukan, yang mungkin dulu berhasil. Saudara, banyak gereja juga seringkali terjebak dalam kondisi begini. Kan? Tradisi, oh dulu kita begini kok. Oh dulu kita lakukan ini, dan harusnya sekarang juga lakukan ini. Itu sebab kadang-kadang gereja gak bertumbuh, karena kita terjebak dalam banyak masalah yang kayak gini-gini. Yang berikutnya Warren bilang apa? Karena alasan, tampaknya logis, tampaknya masuk akal, dan emosi. Rasanya benar. Warren mengatakan bahwa seringkali masalah muncul itu karena kita mendasarkan keputusan kita atas dasar-dasar ini. Atas dasar-dasar yang terlalu pragmatis. Atas dasar-dasar yang kadang-kadang, kayaknya itu make sense, kayaknya itu baik, kayaknya itu benar. Saudara hati-hati. Kemarin saya katakan saudara, di persekutuan pemuda ada seorang bijak berkata, kalau kita ngambil keputusan, ingat, jangan dalam keadaan kita sedang emosional. Jalan dalam keadaan kita yang lagi terlalu happy atau terlalu sedih. Karena terlalu happy membuat keputusan akan jadi masalah. Karena nanti ketika kita buat keputusan kita lupa bahwa yang sudah kita lakukan itu sudah terlanjur. Jangan juga ngambil keputusan ketika kita lagi apa? Dalam keadaan yang sedih atau bergumul atau lagi emosi, marah dan sebagainya. Karena ketika kita mengambil keputusan demikian itu akan menjadi salah. Biasnya terlalu besar. Saudara. Itu sebab ketika kita bicara tentang mengambil keputusan, saudara, kita tidak bisa mendasarkan keputusan kita itu berdasarkan segala sesuatu yang namanya emosi, rasio kita, bahkan keadaan sekitar kita, tradisi dan sebagainya. Tidak bisa. Kita harus melibatkan Tuhan. Karena Tuhanlah yang punya rencana, rancangan atas hidup kita. Karena Tuhan yang tahu lebih baik. Kita nggak bisa lihat jauh ke depan, saudara. Tuhan bisa. Kita cuma bisa lihat sejauh mata kita melihat. Kita cuma bisa berpikir sejauh mana pikiran kita bisa berpikir. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kalau bukankah begitu banyak kita seringkali nyesel ya. Kenapa gue ambil pilihan begini, keputusan begini. Coba seandainya gue tahu kayak gini. Gue nggak lakukan ini. Ya itu. Padahal dulu kayaknya kelihatannya bener loh pilihannya. Putusnya kayak bener. Terus saya mau katakan keputusan apapun yang kita sedang gumulkan. Kita perlu libatkan Tuhan. Kita perlu cari kehendak Tuhan. Cari tahu apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang kita mau. Karena sesungguhnya apa yang kita mau. Kadang-kadang kita pun nggak tahu apa yang kita mau. Kedagingan kita aja, nafsu kita aja kadang-kadang terlalu besar. Yang semuanya pada akhirnya membuat kita apa? Susah sendiri. Karena kita membuat diri kita yang susah. Bukan Tuhan. Terus hari ini Tuhan mau katakan, mengingatkan kita, hati-hati. Dalam setiap keputusan kita ambil, tolong libatkan Tuhan.
Cari tahu apa jadi kehendak Tuhan. Oh Pak Pendeta, gimana cari tahu kehendak Tuhan? Gampang. Doa. Datang sama Tuhan. Bergumul sama Tuhan. Tanya Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan. Serahkan apapun yang menjadi kemudian pergumulan kepada Tuhan. Lewat apa lagi? Baca firman Tuhan. Gumulkan firman Tuhan. Ketika saudara datang ke gereja, dengar, buka telinga. Bukannya telinga kita secara fisik, tapi telinga hati kita. Biarkan Tuhan berbicara. Tanya apa maunya Tuhan yang kita lakukan dalam hidup ini. Kok jangan terlalu banyak nonton drama Korea, drakor sama dracin. Ya, jangan terlalu banyak nonton juga berita-berita yang nggak jelas, gosip-gosip dan sebagainya. Itu sebab gak heran kenapa banyak kita, orang Kristen, disuruh baca Alkitab gak mau. Tetapi mau jalannya benar, sesuai dengan kehendak Tuhan yang gak bisa. Uang pikiran kita, mata kita selalu melihat kepada dunia. Itu sebab segala keputusan kita, itu gak pernah berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Kita terlalu tergoda-goda dengan apa yang dunia ajarkan, sehingga keputusan kita pun melihat dengan kacamata dunia. Itu salahnya kita. Itu sebab kenapa saudara saya perlu baca firman. Supaya pikiran kita itu diisi oleh firman Tuhan. Supaya dalam segala hal kita tahu bahwa keputusan kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Celakanya kita semakin banyak, orang Kristen yang semakin lama ke gereja, ngambil keputusan bukan semakin sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan firman Tuhan. Kadang-kadang semakin duniawi, kadang-kadang sekuler. Betul nggak? Nggak di tempat ini, tempat lain saudara. Cara pikirnya saudara, cara pikir dunia, termasuk mengelola gereja, bisnis, gua invest nih, dapat cuan berapa? Kacamata mana? Kadang-kadang saya suka sedih. Gua sudah persembahan nih ke gereja nih. Apa hasilnya? Berapa banyak jemaatnya? Saudara, kalau kita kemudian melihat dengan kacamata, satu sisi mungkin nggak salah, tetapi banyak masalahnya. Saudara, kalau kita melihat begitu, saudara kasih persembahan ke gereja, saudara nuntut jemaatnya berapa banyak? Saudara yang paling kasihan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus orang paling fail kalau diukur dengan kacamata demikian. Betul nggak? Kalau Tuhan Yesus punya murid berapa? 12. Gak ada cuan. Dari 12, berapa yang rusak saudara? Berapa yang rusak? Hampir semua rusak saudara. Satu pengkhianat, satu penyangkal, yang lain pengecut. Betul nggak? Soalnya kalau mau hitung-hitungan dengan kacamata begitu, Tuhan Yesus yang paling kasihan, paling fail. Tapi kita nggak bisa. So, dalam kita mengambil keputusan kita haruslah lihat dengan sesuai apa yang firman Tuhan katakan. Nah, kalau kita nggak pernah isi hidup kita dengan firman Tuhan, bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan? Impossible. Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, nggak pernah datang sama Tuhan berdoa, ngobrol dengan Tuhan, bagaimana kita tahu isi hati Tuhan? Nggak mungkin. Itu sebab jangan heran kalau keputusan kita, itu keputusan yang syarat dengan apa? Dengan kacamata dunia. Seperti Lot. Dia lihat tawarannya Abraham, kesempatan bisnis. Dia lihat lembah Yordan, wah ini cuan gede. Tapi dia nggak tahu, Sodom dan Gomora itu adalah lubang dosa. Sodom dan Gomora itu gudang banyak hal-hal yang Tuhan nggak suka. Tetapi karena pikirin cuan, pikirin kekayaan apapun, yang penting cuan, gue pergi deh nggak apa-apa. Rusak tuh Sodom dan Gomora, gue pergi, justru semakin rusak. Mungkin gue semakin sukses dalam pikirannya Lot kan. Kan biarin mereka rusak, gue gak rusak yang penting. Saudara, Lot menjadi sebuah pembelajaran yang penting. Saudara, firman Tuhan dalam Amsal pasal ketiga ayat 5-6, demikian bunyi firman Tuhan. Saudara, pengamsal berkata apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akui dia dalam segala lakumu, maka ia akan mengurus jalanmu. Saudara, Lot gagal di dalam hal ini. Lot gagal menjalani apa yang Tuhan mau. Kita pun mungkin sedang ada dalam keadaan yang sama seperti Lot gagal. Tapi begini, ada kabar baik. Di tengah-tengah mungkin kita mengambil keputusan yang buruk, ada kabar baik. Kabar baiknya apa tuh? Kabar baiknya adalah sekalipun Lot gagal atau kita gagal melakukan apa yang harus kita lakukan, kehendak Tuhan tidak pernah berubah dan tidak pernah gagal. Amin. Kehendak Tuhan tidak pernah berubah dan tidak pernah gagal. Menurut catatan Petrus, ayat yang ke-7 berkata demikian, tetapi ia Allah menyelamatkan Lot
orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Tuhan, kehendaknya atas Lot itu tetap sama. Saudara, hari ini saya ingin berkata juga hal yang sama kepada saudara. Apapun keputusan buruk yang pernah kita buat dalam hidup ini, Tuhan tahu. Tuhan tahu betapa bodohnya kita dan kadang-kadang berapa bebalnya kita. Tetapi saudara, kehendak Tuhan atas saudara dan saya itu nggak pernah berubah sama. Tuhan tetap mengasihi saudara. Itu kabar baik. Kabar baiknya adalah bahwa kehendak Tuhan, bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan saudara. Kabar baiknya adalah Tuhan selalu siap untuk menolong saudara. Membawa saudara kembali kepada kehidupan yang terbaik. Sebagaimana yang dia sudah sediakan di dalam Kristus Tuhan. Persoalannya sekarang itu adalah di kita. Hari ini. Saudara mau tidak menyadari bahwa mungkin dalam hidup kita sedang atau sudah melakukan keputusan yang salah. Mau nggak kita berbalik dari jalan kita yang salah ini, kembali ke jalan. Mau nggak kita berbalik dari kehendak kita kepada kehendak kita. Pilihan ada di tangan. So, take away-nya sederhananya begini. Ada dua hal saudara bisa bawa pulang dari apa yang saya bicarakan panjang lebar. Yang pertama, saudara, take away buat saudara hari ini, bijaksanalah dalam mengambil keputusan. Apa saudara? Bijaksana dalam mengambil keputusan. Jangan ambil keputusan hanya karena emosi, jangan hanya karena ambisi, tetapi ambillah keputusan karena Tuhan, karena kehendak Tuhan, karena apa yang Tuhan mau. Jangan pernah melupakan Tuhan. Take away yang kedua, kehendak Tuhan atas kita itu tidak pernah berubah. Dia tetap mengasihi kita, dia selalu ada untuk kita, dan dia selalu siap untuk menolong. At the end, saudara, sebagai penutup, saya mau mengutip sebuah quote dari seorang penulis bernama Jerry Bridges dalam bukunya The Discipline of Grace. Tapi kalimatnya saya ubah sedikit. Dan saya rindu ini boleh bawa pulang untuk saudara jadi berkat. Saudara, saya terjemahkan secara bebas, saudara. Bridges berkata begini, keputusan-keputusan terburuk Anda itu tidak pernah begitu buruk sehingga Anda berada di luar jangkauan kehendak Tuhan. Dan keputusan-keputusan terbaik yang pernah kita buat atau yang sedang kita jalani hari ini, itu tidak pernah begitu baik sehingga kita tidak membutuhkan kehendak Tuhan. Artinya, saudara saya selalu butuh Tuhan. Saudara dan saya selalu butuh mencari apa yang Tuhan mau kita lakukan. Hari ini, kalau saudara merasa bahwa kayaknya saya salah ngambil keputusan, it's okay. Masih ada kesempatan. Tuhan masih membuka pintu anugerahnya untuk kembali ke dalam jalannya Tuhan. Masalahnya kita mau atau enggak. Kasih karunia Tuhan selalu terbuka. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tidak kemudian karena Lot membuat kesalahan, Tuhan kemudian tidak mengasihi Lot. Tuhan masih mengasihi Lot. Bahkan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam pilihan keputusan yang salah, Tuhan tidak membuang Adam dan Hawa. Betul nggak? Tuhan tetap memberikan kasih karunia kepada Adam dan Hawa. Ketika Abraham, bapak orang yang beriman, mengambil keputusan yang salah, menikahi siapa? Hagar. Tuhan tetap mengasihi Abraham. Tuhan yang sama mengasihi Lot. Saya mau katakan, Tuhan yang sama hari ini juga mengasihi saudara. Dalam segala keputusan yang mungkin buruk yang pernah kita lakukan. Kiranya firman-Nya boleh memberkati saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang mengingatkan kami sekali lagi betapa pentingnya kami untuk bijaksana dalam mengambil keputusan dalam hidup ini. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini mungkin Tuhan, kami mengambil keputusan berdasarkan emosi kami, berdasarkan ambisi kami, berdasarkan apa yang kami lihat baik, apa yang kami pikir masuk akal. Ampuni kami kalau kami lupa untuk melibatkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan tolong kami Tuhan, jangan sampai kami mengalami hal yang buruk seperti Lot, yang sudah mengupayakan banyak hal dalam hidupnya, yang sudah memiliki banyak hal yang baik, pada akhirnya harus berakhir dengan sia-sia dan kehancuran. Tuhan tolong kami Tuhan. Sadarkan kami dan bawa kami kembali ke dalam jalan Tuhan. Biar hidup kami boleh sungguh-sungguh sekutu dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan terima kasih Tuhan. Mau berdoa berkati jemaat di tempat ini Tuhan. Yang sedang bergumul dengan dalam keadaan apapun Tuhan. Mungkin sedang bergumul dengan masalah relasi, masalah bisnis, masalah studi, masalah pelayanan, lain sebagainya Tuhan. Biar sungguh kehendak Tuhan jadi atas hidup mereka. Biar sungguh Tuhan boleh menyatakan kehendak-Mu dalam
setiap keputusan yang akan mereka ambil Tuhan. Termasuk gereja ini Tuhan, Tuhan boleh berkati senantiasa. Ya sungguh kehendak Tuhan yang boleh jadi di tengah-tengah gereja umat-Mu tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, dalam firman ini boleh terus berbicara kepada setiap mereka. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.